berarti otot belum uji-uji. Oh misalnya kena sini, itu sebelum 4 jam langsung direposisi, tarik, keluarkan, masuk, gitu. Karena otot belum uji, baru kita kompres. Tetapi kalau lebih dari 4 jam, otot sudah mulai kencang, direposisi nggak bisa, langsung kompres, hanya dibantu titik trigger pointnya supaya mengurangi rasa sakit. Nah nanti kita ada praktek-praktek, ada titik simpul-simpulnya supaya mengurangi rasa sakit. Tapi merubah posisinya kalau sudah tidak bengkak dan ototnya sudah tidak kencang-kencang lagi, itu baru bisa direposisi. Kalau masih bengkak tidak bisa. Makanya kalau mau reposisi sebelum 4 jam otot belum mapan, kita reposisi. Cara mereposisinya nanti ada di sini. Yang penting fokus. Nanti setelah saya kasih contoh, kemudian saya bimbing bareng-bareng berpasangan. Ya pelan-pelan, semoga nanti sampai sore bisa on. Karena kadang jam 2 itu sudah mulai menyerah. Waduh Pak, yang tadi aja belum ingat. Ini ada lagi gitu. Pokoknya yang penting nanti insya Allah bisa. Karena apa? Yang penting diterima dulu, dilaksanakan. Setelah itu nanti kan ada grup, bisa mengulang dengan video. Oh ini ya. Atau kalau kepepetnya ada orang telepon, Pak saya mau pijat. Pijat apa? Keluhan saya pinggang. Nah sebelum berangkat nonton video sih. Atau sebelum dia datang ke klinik, tonton dulu. Oh ya silakan aja datang. Jam berapa? Kami nonton saya. Ya bisa. Dulu. Tapi yang membuat cepat nangkepnya itu ketika mau praktek, dapat ilmu disimpan, nggak praktek-praktek. Kadang ada yang bingung, kawan-kawan guru olahraga, ilmu itu bukan, aku praktek harus sopo, kan bingung. Ya sama tangga-tangganya harus apa ya itu. Ya makanya lebih cepat biasanya yang sudah menekuni di dunia terapis cepat, karena dia kan langsung ketemu dengan pasien dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Kalaupun tidak, biasanya kalau saya punya tim, ini berhubung yang tetangga dekat-dekat, dia kumpul yuk, pijet-pijetan. Karena menurut saya Pak, seorang terapis kenapa harus kuat? Banyak Pak yang tumbang, masih muda tumbang, sakit akhirnya. Karena dia sangat Pak, terapis kerja paling 1 jam 100.000. Kuli bangunan berapa? Jadi begitu ada order lagi terima lagi, sampai malam akhirnya tidak mengurusi badan kita, titi wancine waktu dia harus daya tahan menurun, dan sakitnya luar biasa. Makanya harus hati-hati. Saya menekankan, mengingatkan harus olahraga kayak bagian lari setiap hari, pelari ini bagian ini dia ada. Ini pelari terus tadi minimal jalan setengah jam supaya jantung dan paru-paru kuat setiap hari itu Pak. Kemudian diantaranya itu terus kalau memang sudah capek jangan diporsir, mungkin terutama kalau yang malam-malam, kalau ordernya terlalu malam itu biasanya yang kesehatan kita menurun karena siklus tidur itu dimulai dari jam, ada yang ngomong jam 11 sampai jam 5, ada yang dokter jam 1 sampai jam 5 pagi. Kalau jenengan melewati siklus tidur di saat itu tidak tidur, jenengan besok paginya pasti lemes badannya. Padahal jenengan sudah tidur dari pagi jam 8 sampai jam 12, kok masih lemes ya? Karena jenengan melewati siklus tidur. Harusnya pada saat siklus tidur memang organ tubuh ini harus istirahat. Ya, jadi seperti itu. Nah, pentingnya begitu. Oke, ini untuk materi awal tentang bagaimana menghadapi awal-awal transisi. Kemudian yang kedua tentang menangani ketika orang pingsan, orang tabrakan baik di lapangan ataupun di jalan, orang pingsan kan bingung, saya harus bagaimana? Malah orang bertonton. Mau ditonton kayak gitu biasa, ditonton rame-rame. Nah sekarang kita minimal akan menolong. Siapa yang mau maju? Dari sini boleh.
Ben buat keterangan Mas, kan nanti di video ada duduk dulu, sekarang tidur terlentang. Nah ini namanya Mas siapa? Cas Rudi, asli mana Mas? Brebes, tinggal di sini ada dia. Ya. Kemudian ketika awal menangani orang pingsan, yang pertama adalah dilakukan jalur nafas. Ketika nafas berhenti, jantung berhenti, selesai. Nah, sekarang ketolong. Makanya bagaimana cara mengatasi ketika orang pingsan, yang pertama adalah jalur